Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi 2023C Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Berikut ada nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nawang Fatmala dengan NIM akhir 013, yang kedua ada Siti Maslahatul Fikriya dengan NIM akhir 074, yang ketiga ada Oktavia Dwi Rahmadani dengan NIM akhir 085, yang keempat ada Vira Angelina dengan NIM akhir 271, yang kelima ada Vela Angelia Mardaheni dengan NIM akhir 347, yang keenam ada Erwan Yunik Gracesanda dengan NIM akhir 406. Teori akuntansi merupakan konsep yang digunakan untuk memahami spekulasi, metodologi, dan kerangka kerja dalam pelaporan keuangan. Teori ini mempelajari bagaimana prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi serta membantu perusahaan atau lembaga dalam menyusun laporan keuangan secara strategis. Dalam praktiknya, teori akuntansi dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama ada sains, berfokus pada validitas hasil dengan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena akuntansi. Yang kedua ada teknologi, menggunakan perangkat lunak untuk mengembangkan laporan dan aktivitas akuntansi guna mencapai tujuan sosial tertentu. Jenis teori akuntansi. Yang pertama yaitu teori positif akuntansi, menjelaskan fenomena akuntansi berdasarkan pengamatan empiris terhadap aktivitas keuangan di perusahaan atau lembaga, bertujuan untuk menemukan metode terbaik dalam menghasilkan keuntungan atau manfaat yang optimal. Lalu yang kedua, teori normatif akuntansi dibagi menjadi beberapa subteori. Yang pertama, teori sintaktik, yaitu membahas cara pelaporan keuangan dan alasan metode tertentu digunakan dalam penyajian data. Yang kedua, teori semantik, yaitu mengkaji tanda atau simbol yang digunakan dalam pengukuran dan penyajian kegiatan operasional dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, teori pragmatik, yaitu menganalisis bagaimana informasi dalam laporan keuangan dapat mengaruhi perilaku penggunaan laporan tersebut. Konsep teori akuntansi. Yang pertama yaitu ada konsep akrual, yaitu pendapatan dan liabilitas dicatat saat transaksi terjadi, bukan saat pembayaran dilakukan. Yang kedua, konsep konsistensi, yaitu metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten setiap periode. Yang ketiga, konsep kelangsungan usaha, yaitu mengasumsikan bisnis akan terus beroperasi kecuali ada indikasi sebaliknya. Yang keempat, konsep kehati-hatian, yaitu liabilitas harus diperhitungkan meskipun peluangnya terjadinya kecil untuk mengantisipasi risiko. Konsep ini memastikan laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu hipotesis dalam Positive Accounting Theory. Yang pertama ada plain bonus hipotesis. Menurut Watts dan Zimmerman 1986 dalam Devianti tahun 2012, manajer cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini untuk memperoleh bonus lebih besar. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang konservatif. Yang kedua yaitu debt covenant hipotesis. Dalam teori akuntansi Watts dan Zimmerman 1986 dalam Savitri, debt covenant hipotesis menyatakan bahwa manajer akan berusaha menghindari pelanggaran perjanjian hutang dengan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba guna mencegah konsekuensi negatif dari pelanggaran perjanjian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada political cost hypothesis, yang dimana perusahaan dengan laba besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, seperti pajak dan regulasi pemerintah. Biaya ini dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, resiko, intensitas modal, dan rasio konsentrasi. Ketiga hipotesis ini menunjukkan bagaimana manajemen dapat memanipulasi kebijakan akuntansi untuk kepentingan tertentu, baik dalam memperoleh bonus, menghindari masalah keuangan, maupun mengurangi tekanan regulasi. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah teori akuntansi. Sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 oleh Luca Pacioli, yang merupakan seorang matematikawan asal Italia yang memperkenalkan sistem akuntansi berupa entry ganda atau double entry accounting. Ia juga memperkenalkan laporan keuangan seperti buku besar, jurnal, dan juga pembukuan, yang menjadi dasar akuntansi modern. Karyanya yaitu De Computis et Scripturis dikenal sebagai The Method of Venice dan menjadi acuan utama dalam akuntansi. Baik, selanjutnya sejarah teori akuntansi. Pada revolusi industri tahun 1700-an, sistem akuntansi berkembang pesat dengan munculnya pemegang saham dan obligasi sebagai pemberi pembiayaan eksternal. Akuntansi mulai berkembang menjadi profesi yang diakui pertama kali di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, didirikan oleh 31 akuntan. 10 tahun kemudian, ujian standar pertama bagi akuntan mulai diperlakukan. Pada tahun 1896, pertama kali dilisensikan dan dua organisasi utama dalam profesi akuntansi mulai berkembang untuk mengatur standar akuntansi profesional. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.